percaya kepada Dia. Kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Begitu kita percaya ketika shalom itu disampaikan, maka di situ bergema kerajaan surga bergaul di dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang percaya kepada Dia, ya saudara, sehingga menepis segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Karena kata shalom ini adalah adakah damai sejahtera di antara kita. Dan kita percaya jikalau saudara datang di tempat ini karena Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan yang memilih dan menetapkan saudara untuk datang di dalam rumahnya, untuk menetapkan saudara sebagai bagian umat yang dikasih Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara, terlebih dahulu saya mewakili Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara menyampaikan memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saat ini yang seharusnya adalah suatu pelayanan untuk pelayanan mimbar dalam rangka sosialisasi dan juga untuk jambore nasional BIPRA yang akan diadakan pada bulan Juni yang akan datang. Sesuai dengan surat yang ada, maka giliran dari wilayah Tomohon ditetapkan hari ini, yaitu tanggal 19. Dan puji nama Tuhan, ketika saya mendapatkan kabar dari majelis daerah adanya penundaan dalam pengertian untuk pelayanan mimbar dan penjemputan ekstra kolektor, tetapi tetap hari ini diadakan ekstra kolektor ya, untuk kepentingan pelaksanaan jambore nasional BIPRA yang ke-21 yang diselenggarakan di Lamongan, ya saudara, di bulan Juni yang akan datang. Jadi karena ada sesuatu hal, yaitu hari ini ada pelantikan dari Gembala Sidang GKMI Rambunan, yang mana beliau ini adalah pendeta Stephen Humansip yang melayani selama 7 tahun lebih dan ditetapkan oleh majelis daerah untuk dipindahkan atau dirolling ke GKMI Yehuda Matungkas, ya saudara. Sehingga seharusnya panitia yang adalah Gembala Stephen Humansip yang akan melayani di tempat ini, maka karena adanya pelantikan tersebut, maka dimohonkan kiranya jemaat boleh menerima untuk permohonan maaf dari majelis daerah, di mana kemarin ketua majelis daerah telepon ke saya, bahkan tadi pagi juga ketua umum GKMI pendeta Dr. Robi Lempas juga menyampaikan, sehingga puji nama Tuhan, dan Tuhan sudah menetapkan saya selaku gembala untuk menggantikan pelayanan, dan kita percaya semua sebagai anak-anak Tuhan tersedia untuk berkat yang melimpah bagi kita, terlebih khususnya yang rohani yang kita utamakan, jadi skala prioritas dalam kita untuk melayani. Yang kedua, saya juga meminta maaf kalau hari ini saya menggunakan masker full, bukan apa saudara, karena saya tidak ingin membagikan virus buat saudara, tetapi saya rindu untuk membagikan berkat buat saudara. Dan yang ketiga, seperti minggu lalu saya sampaikan, untuk ada permintaan pelayanan dari SDT Parakletos,
dan di mana telah beberapa hari telah menginap di pastori, khususnya berada di gereja ya saudara, yaitu saudara Mario yang telah sebagai mahasiswa STT Parabretos telah melakukan di waktu akhir pekan, yaitu hari Jumat, Sabtu, Minggu, tinggal di pastori gereja GKI Gloria. Jadi ini semi pengerja ya saudara, jadi mengerjakan apa yang menjadi tugas pengerja, dan itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, untuk tidak pelambatan saya akan langsung mengajak saudara membaca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 saudara. Hanya satu ayat ini saja. Kalau saudara sudah menemukan semuanya, kembali dengan hormat saya meminta saudara untuk bangkit berdiri untuk penghargaan kita kepada Tuhan dan pembacaan ayat yang kita akan baca secara bersama-sama di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Kalau saudara sudah menemukan, silakan untuk bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Setelah itu yang ketiga kita mulai pembacaan ayat ini ya saudara. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara, di pagi menjelang siang ini, sebelumnya saya menyambut dengan sukacita bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada saat ini, dan saya menyampaikan salam damai sukacita Tuhan menjadi bagian bagi kita sekalian. Saya di siang hari ini akan memberikan mengenai konsep pelayan Tuhan ya saudara, berdasarkan Alkitabiah ya saudara, seperti apa yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Perhatikan saudara, di sini kata-kata telah dipanggil untuk merdeka. Seseorang yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pelayan. Seorang yang melayani Tuhan itu tidak harus berdiri di atas mimbar, tidak harus melayani musik, tidak harus menjadi orang yang aktif dalam pelayanan. Saudara, kata di sini disampaikan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, ini arti pelayanan ini sesungguhnya bahwa suatu cakupan yang luas yang benar-benar harus dipahami oleh gereja Tuhan. Saudara, kata gereja sebagai tubuh Tuhan sendiri ya saudara, itu sebenarnya hanya satu. Gereja Tuhan itulah sebabnya ketika ada gereja Tuhan, ada kepala daripada gereja itu. Ketika suatu pujian itu kita pandang dari gereja mana, itu sebenarnya saudara, itu menunjuk kepada organisasi yang ada di dunia ini saudara. Tetapi sesungguhnya gereja Tuhan itu hanya satu gereja ya saudara. Kalau gereja yang lain ya saudara, itulah sebabnya ada gereja setan, ada gereja yang lain ya saudara. Tetapi sesungguhnya gereja ya, adalah suatu kehidupan yang benar-benar menjadi satu dengan Kristus yang adalah kepala gereja itu sendiri. Jadi seharusnya bukan mengacu kepada suatu organisasi. Kalau saya bisa
boleh kenal dengan pencipta lagu "Ku Tak Pandang Dari Gereja Mana", mungkin saya bisa memberikan suatu usulan ya saudara, bukan kritikan. Jadi kalau lebih tepat, ku tak pandang dari, kalau kita terdiri dari berbagai bangsa, terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai etnis yang ada, kita dipersatukan di dalam kesatuan tubuh Kristus ya saudara. Jelas sebabnya kata-kata selanjutnya, asal kau berdiri atas firman-Nya ya saudara. Jadi ketika gereja itu menjadi suatu hal yang mutlak, harus berdiri di atas firman Tuhan ya saudara, firman-Nya. Jadi selain daripada itu, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai gereja ya saudara. Gereja Tuhan terbangun dari perkataan Tuhan, sehingga setiap kita menjadi anggota bagian dari gereja itu, maka kita mengetahui siapa yang melawat kita, siapa yang telah memilih kita, siapa yang telah menetapkan kita, saudara. Sehingga ketika kata selanjutnya dari "kita pandang dari gereja mana", kembali lagi ke hal yang jasmani. Sehingga kalau seseorang sudah berdiri atas firman Tuhan, maka hati kita telah dipersatukan dengan hati Kristus ya saudara. Itulah sebabnya ego itu kembali muncul lagi. Lagunya selanjutnya apa saudara? Asal kau berdiri atas firman-Nya, kalau hatiku seperti hatimu. Kalau hatiku seperti hatimu saudara, bagaimana kalau hatimu seperti hatiku? Seringkali kita menolak kalau hati kita harus mengikuti hati orang lain saudara. Ya, seharusnya bukan hatiku seperti hatimu ya saudara. Sehingga ada suatu unsur pemaksaan ya saudara. Ketika hatimu harus seperti hatiku ya saudara. Kalau hatiku seperti hatimu, nanti dulu ya saudara. Tetapi kalau kita benar-benar berdasarkan kepada firman, tidak ada lagi hatiku dan hatimu saudara. Hati kita adalah hati Kristus yang sudah melebur, di mana kita telah melebur menjadi satu dalam hati Kristus. Jelas sebabnya ada banyak pergesekan, ada banyak pertikaian, ada banyak persoalan dalam gereja yang tidak pernah tuntas, sehingga masing-masing merasa mempertahankan ini pendapatku adalah pendapat yang paling benar ya saudara. Saling merasakan, aku sudah berdiri atas firman. Kalau hatimu belum berdiri atas firman, nanti dulu. Sementara orang lain katakan, aku juga sudah berdiri atas firman Tuhan ya saudara. Sehingga gontok-gontokan pun tidak bisa dihindarkan, satu dengan yang lainnya saling merasa diri benar ya saudara. Karena itu tadi saudara, ego itu belum terkikis habis ya saudara. Selama kita belum menjadi dalam persatuan gereja Tuhan yang telah menerima kemerdekaan. Kembali lagi ke ayat dikatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi status kita sudah dipanggil untuk menerima apa saudara? Kebebasan, menerima kemerdekaan. Kita sudah menerima bahwa kita tidak lagi diikat. Dalam kemerdekaan itu kita diberikan kehendak bebas. Kita diberikan sepenuhnya menjadi suatu hal yang dikatakan kita memiliki hak dalam kebebasan ya saudara. Sebagai orang-orang merdeka, tetapi Rasul Paulus katakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai suatu apa saudara, kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Jadi ini harus menjadi suatu dasar yang sangat penting sebelum kita melangkah dalam satu pelayanan. Ini konsep pelayanan yang harus tertanam di dalam gereja Tuhan.
Ketika kita mengerti bahwa hidup kita adalah hidup yang telah menerima anugerah keselamatan yang besar daripada Tuhan, supaya setiap orang yang terbelenggu dapat menerima kemerdekaan dari Tuhan, kebebasan secara penuh, sehingga tidak ada hak bagi setan untuk kembali memperdaya. Saudara, kita harus sadar bahwa hak kemerdekaan itu telah dibayar lunas oleh darah Kristus. Itulah sebabnya di dalam Roma 8, saya minta Joseph baca ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, di mana Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, ya saudara, dalam segala sesuatu, saudara, dalam apapun juga Tuhan turut bekerja. Jangan katakan bahwa ketika Tuhan sudah memberikan kebebasan penuh bagi kita, kemerdekaan yang sungguh-sungguh membawa kepada suatu kebahagiaan, ya saudara, sehingga Tuhan itu sudah lepas. Tidak, saudara. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tetapi jangan lupa, saudara, ketika Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa, saudara? Bagi orang yang mengasihi Dia. Dan saudara, tetapi iblis pun tidak tinggal diam, saudara. Iblis pun mengikuti apa yang menjadi cara kerjanya Tuhan. Itu biasa, saudara. Iblis seringkali meniru cara kerja Allah, cara kerja Tuhan. Maka iblis dengan gencarnya turut bekerja untuk mendatangkan apa, saudara? Keburukan, mendatangkan kebusukan bagi orang yang mengasihi Tuhan, ya saudara. Tetapi bagi orang yang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, mengasihi iblis, apa yang menjadi kehendak iblis, apa yang menjadi kehendak setan, dan iblis mendatangkan suatu seolah-olah, saudara, hanya itu di luar, hanya bungkusnya saja, saudara, seolah-olah sesuatu yang baik, sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang enak, sesuatu yang sungguh-sungguh dapat dikecap sebagai sesuatu kebaikan, seolah-olah itu kebaikan Tuhan. Tetapi kita harus sadar, umat, anak-anak pilihan Tuhan yang telah menerima kebebasan secara penuh dari Tuhan, ketika Tuhan turut bekerja, iblis pun tidak tinggal diam. Dia ingin berusaha menggojek, dia ingin berusaha mencabai kehidupan anak-anaknya. Ketika saudara menerima suatu keburukan, bagaimana, saudara? Ini iblis, saudara. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi dia datang untuk memberi kehidupan. Yesus yang sudah memberikan hidupnya, mengorbankan nyawanya, saudara, untuk dan demi kita manusia berdosa yang tidak layak masuk dalam suatu pelayanan. Saudara, kalau dikatakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, saudara, kehidupan yang menyadari sepenuhnya. Ketika kita sadar bahwa kita telah dipanggil untuk merdeka, maka tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan kehidupan orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dia sudah menyatakan kasihnya. Karena kita bisa mengasihi Tuhan oleh karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga ketika saudara sadar, ada seorang pelacur, saudara, ketika dia dijamah, dilawat oleh Tuhan, dia menjadi pribadi yang bertobat dan berubah. Itulah sebabnya orang Kristen yang tidak pernah mengalami perubahan dari tahun ke tahun sampai pada menjelang akhir hidupnya, dia tetap tidak mengalami perubahan. Di alam kemerdekaan yang Tuhan berikan ini,
sebagai suatu kesempatan dan kemerdekaan yang Tuhan diberikan oleh Tuhan. Itu adalah suatu kebebasan untuk kita melakukan kehendak Bapa. Yaitu kehendak Bapa, yaitu apa saudara? Yaitu kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Persembahkanlah tubuhmu, dalam Roma pasal 12. Ya saudara, itu ibadah kita yang sejati. Ketika kita telah dipersatukan, dikumpulkan oleh Tuhan dalam persatuan kesatuan tubuh Kristus, maka kita percaya ada korban Kristus yang sempurna bagi kita. Ya saudara, dalam kemerdekaan yang kita terima ini menjadikan kita untuk memiliki keberanian melakukan kehendak Tuhan. Ya saudara, dikatakan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam apa saudara? Tidak di dalam dosa, tetapi di dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu apa saudara? Melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ketika saudara sanggup melayani Tuhan oleh kasih saudara, maka ini sebagai suatu standar yang tinggi saudara. Saya katakan itu sebagai SIM-nya ketika saudara memperoleh SIM tersebut, yaitu syarat izin melayani saudara. SIM-nya di sini ini adalah kasih Bapa yang diberikan kepada kita, kasih yang luar biasa, kasih yang tidak dapat dikatakan sebagai kasih yang tanpa pamrih ya saudara. Maka ketika kita hidup di dalam pelayanan, maka yang menjadi landasan kita adalah kasih. Karena saudara-saudara melayani tanpa kasih tidak ada gunanya. Kasih ini bukan berarti sesuatu yang ketika kita harus hidup di dalam suatu keadaan yang kita harus mengasihi orang lain sehingga tidak ada lagi ketegasan. Tidak saudara, di dalam kasih ada teguran, di dalam kasih ada penghiburan, di dalam kasih ada nasihat, di dalam kasih ada pembangunan, bukan untuk meruntuhkan. Itulah kasih yang sesungguhnya saudara. Ketika saudara ditegur oleh gembala saudara, saudara merasa sakit hati. Wah, ini gembala ini tidak ada kasih. Enggak saudara, justru ketika ada seorang melihat orang itu akan jatuh dan orang itu tidak bisa melihat keadaan sekelilingnya, bagaimana? Apa yang hendak kita kerjakan? Kita berteriak sekeras mungkin, kita katakan, awas di situ ada jurang. Demikian juga saudara, kalau kita masuk dalam konsep pelayanan, jelas sebabnya mulai minggu depan tidak ada lagi yang namanya terlambat dan sebagainya. Kalau seorang pelayan Tuhan, kita berusaha untuk belajar kepada pribadi Kristus yang adalah kasih, sehingga ketika kita mau belajar mengerjakan segala sesuatu ya saudara, sama seperti kepada Tuhan. Sehingga kalau kita mau melakukan perjalanan penerbangan saudara, kalau terlambat tidak ada istilah untuk menunggu penumpang yang datang terlambat, tidak ada saudara, tetap dijalankan sesuai jadwal ya saudara. Begitu juga nanti dalam suatu konsep pelayanan, saya akan lebih memaparkan lebih gamblang lagi saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, konsep pelayanan ini kalau dalam bahasa asli perjanjian baru saudara, ada beberapa kata yang memiliki makna pelayanan, khususnya dari kata ayat yang ke-13 ini, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih saudara. Dalam perjanjian baru ini menggunakan kata doulos saudara, upretes, diakonos, oiketes, terapon, dan juga liturgos ya saudara. Dan juga ada kata mistios atau misohotos saudara. Tetapi ini kurang tepat dalam konteks pelayanan kepada Tuhan, karena kedua kata tersebut mengandung arti pengertian atau diterjemahkan
sebagai orang upahan, saudara. Tetapi bahkan juga ada kata paradiske, saudara, atau pais, saudara. Namun kedua kata ini lebih berhubungan dengan mengenai pengasuh anak-anak, sehingga juga jarang dikaitkan dengan pelayanan atau konsep pelayanan kepada Tuhan, ya saudara. Jadi saya berikan pemaparan konsep pelayanan kepada Tuhan itu pada saat kita mampu melayani sesama, ya saudara. Dan Tuhan katakan tidak mungkin kita melayani Tuhan yang adalah roh, sementara kita hidup pelayanan kita kepada sesama ini amburadul, saudara, caparuni. Pelayanan terhadap sesama tidak tertata dengan baik. Itulah sebabnya ada dikatakan tata kelola atau liturgi dari suatu gereja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, jadi konteks para rasul dan gereja mula-mula, maka dapat ditemukan kriteria bagaimana seharusnya seorang melayani Tuhan secara atau berdasarkan Alkitabiah, saudara. Jadi kita akan lebih mengerti. Pertama adalah kata doulos ini, saudara, memiliki bentuk dasar doulos yang artinya budak atau hamba. Beberapa turunan dari doulos adalah sundulos, saudara, artinya adalah sesama budak, dan juga dole atau budak perempuan, doleu menjadi budak, saudara. Jadi semua kata-kata ini ada hubungan dengan perbudakan, saudara. Ketika kata doulos atau turunannya dipergunakan, ini merujuk kepada ketergantungan seorang budak kepada Tuhan, ya saudara. Jadi doulos ini juga mengandung arti komitmen total kepada tuannya dan tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, saudara. Sehingga ketika saudara doulos kepada Tuhan, di mana kita mengerti bahwa Tuhan yang sudah membebaskan kita, yang Tuhan sudah memerdekakan kehidupan kita, Tuhan sudah mengangkat kita dari lumpur dosa kepada suatu kehidupan yang bermakna di hadapan Tuhan. Maka dengan suatu anugerah yang secara khusus itu diberikan bagi kita, maka kita telah mengentas diri, saudara. Saudara, kalau bahasa sini apa ya? Saudara sudah bangkit dari kematian, ya saudara. Bangkit bersama dengan Kristus. Saudara, tubuh saudara telah mati, dan dalam pengertiannya artinya secara rohani bahwa kita tidak lagi mau hidup di dalam dosa. Kita mau bangkit, hidup bagi Tuhan, bagi Allah, saudara. Sehingga pengabdian diri kita tidak lagi mengabdi kepada dua tuan, kepada tuan kita yang lama. Sehingga seorang pelacur itu katakan, kalau dulu aku melayani banyak lelaki, tetapi saat ini hidupku telah diubahkan oleh Tuhan sebagai seorang perempuan yang taat dan tunduk kepada suami dan mengerjakan di dalam kasih, ya saudara. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, benar-benar suatu perubahan yang berdampak secara langsung, suatu kehidupan yang menyadari bahwa diri ini adalah doulos, diri ini adalah budak, yang sesungguhnya aku telah dibeli dengan harga yang lunas dan telah dibayar oleh darah Kristus. Maka tidak ada lagi pengabdian diriku kepada yang lain, walaupun mungkin dulu hidupku penuh dengan berkelimangan harta, tetapi saat ini aku harus membayar harga. Itulah sebabnya saya katakan harganya sangat mahal, saudara, untuk seseorang itu berubah, saudara. Karena apa, saudara? Iblis juga menuntut bagi orang-orang yang tadinya adalah pengikutnya, saudara. Itulah sebabnya iblis berusaha mencari cara supaya manusia itu tidak kembali kepada Tuhannya, kembali kepada kasih yang mula-mula. Iblis berusaha mencari cara. Dia katakan,
bahwa iblis berusaha kerja dengan gencar, bahkan lebih keras lagi saudara, turut bekerja mendatangkan keburukan, mendatangkan kebusukan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya jangan heran ketika orang Kristen telah mengalami suatu perubahan dalam perjalanan hidupnya, bisa jatuh saudara, bisa tergoda kembali akan jerat iblis, tipu daya iblis atas panah daripada si setan yang ingin memanahkan panah-panah api kepada orang-orang yang mencintai Tuhan. Harganya begitu mahal saudara. Itulah sebabnya ketika saudara mendapatkan kesempatan untuk hidup melakukan kehendak Tuhan, jangan sekali-sekali kembali jatuh dalam dosa. Ada harga yang harus saudara dan saya bayar, ya saudara, dan harganya itu sangat mahal. Tuhan sanggup mengampuni ketika saudara datang kembali kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan mengampuni, tetapi iblis itu protes kepada Allah. Dia protes, Tuhan, dia masih melakukan hal-hal yang di luar kehendak-Mu, saudara. Dan iblis itu tidak terima. Dia protes kepada pencipta yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Dia inginkan, kalau gitu Tuhan izinkan aku untuk menggocok orang tersebut, menjatuhkan kehidupan orang-orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, harganya begitu mahal. Ada harga yang harus dibayar ketika saudara kembali mempergunakan kesempatan untuk berbuat dosa kembali, saudara. Kemerdekaan. Nah, sebabnya saudara, ketika saudara masuk dalam pelayanan, saudara tinggalkan itu miras, tinggalkan itu rokok, saudara tinggalkan itu semua apa yang menjadi kesenanganmu. Tetapi ketika saudara meninggalkan itu semuanya, saudara diizinkan oleh Tuhan. Ketika iblis berusaha menggocok, kalau Tuhan, kalau begitu aku biarkan, tolong Tuhan biarkan supaya orang tersebut mengalami kejatuhan, mengalami kebangkrutan. Saudara, kembali ada tawaran-tawaran yang berusaha untuk saudara bangkit kembali, bangkit secara ekonomi, tetapi kerohanian saudara mengalami kemerosotan. Saudara rela untuk meninggalkan Kristus demi apa saudara? Demi jabatan, demi uang dan lain sebagainya. Tetapi pada saatnya saudara, ketika saudara disadarkan kembali oleh Tuhan, Tuhan, aku mau mohon ampun, ampuni dosaku, aku sadar, aku mau kembali kepada kasih mula-mula. Iblis pun tidak tinggal diam saudara, tak enak-enakan begitu saudara. Dia menuntut supaya ada harga yang harus dibayar. Iblis sebagai apa saudara? Sebagai jaksa penuntut umum saudara. Dia akan menuntut, oh kamu sudah jauh dari hadirat Tuhan. Kamu sudah meninggalkan Tuhanmu. Kamu sudah, lebih baik kamu teruskan. Nanti kamu akan mendapatkan suatu keenakan secara daging. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saudara, jadi doulos ini suatu kesadaran penuh bahwa diri kita ini adalah budak, ya saudara, yang telah dibeli oleh Tuhan dalam segala kasih yang terbesar yang Tuhan nyatakan. Maka ketika kita hidup dalam pelayanan untuk hidup di dalam kasih, kita menerima surat izin melayani, ya saudara, sebagai suatu syarat yang mutlak ketika orang ingin mengemudikan kendaraan bermotor, entahkah itu motor atau mobil, saudara harus memiliki SIM, surat izin untuk mengemudi. Demikian juga SIM untuk melayani itu hanya diberikan kasih itu saudara. Saudara telah menerima kasih Bapa yang terbesar. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan putranya yang tunggal supaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kasih ini diberikan secara cuma-cuma sebagai surat izin melayani saudara. Sehingga ketika saudara hidup dalam pelayanan, saudara, pengabdian diri saudara diperhitungkan oleh Tuhan.
sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa. Ketika seorang tuan menyadari bahwa budak yang telah dibeli ini, dia mengerjakan segala sesuatu apa yang jadi kehendak tuannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan didasari oleh kasih di mana Bapa yang telah membeli kita dengan harga yang luar biasa, tetapi itu diberikan secara gratis bagi kita anak-anaknya. Sehingga kata doulos ini, saudara, lebih tepat kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang budak adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki kepentingan diri sendiri, ya saudara. Sehingga kalau kita melakukan suatu pelayanan seorang terhadap yang lain, kita sadar bahwa kepentingan diri kita tanggalkan dengan ketaatan penuh dan kerendahan hati yang hanya bisa berkata dan bertindak atas nama Tuhannya, bukan atas nama diri kita, saudara, atas nama Tuhan kita. Sehingga kita melayani seorang terhadap yang lain itu saudara, seperti kita melayani untuk Tuhan. Bukan lagi si A, si B, tetapi kita hadir di dalam nama Tuhan kita yang telah menebus kita, yaitu Yesus namanya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, saya hanya menjabarkan kata doulos ini, saudara. Dan ketika Yesus Kristus menempatkan diri sebagai doulos, saudara, ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, ia menunjukkan bahwa itu adalah jabatannya. Juga untuk menunjukkan bahwa keberadaan Kristus, keberadaannya adalah untuk melayani, bukan untuk mencari kekuasaan atau kemuliaan. Karena mencuci kaki, kalau di dalam suatu tradisi Yahudi pada saat itu, adalah suatu tugas yang berat. Dia harus menanggalkan keakuan. Saudara, tentu saja Yesus juga menunjukkan apa yang akan menjadi titik kehidupan bagi kita sekalian, bahkan juga bagi murid-muridnya sebagai rasulnya. Karena apa, saudara? Karena doulos ini tidak lebih besar daripada kurios atau tuannya, atau apostolos tidak lebih besar daripada yang telah mengutus atau mengirim. Saudara bisa lihat di rumah dalam Yohanes 13 dan 16. Jadi Paulus ini memberikan aplikasi yang lebih umum dari pelajaran ini ketika ia mengatakan kepada jemaat Galatia, saudara, bahwa karena mereka dipanggil untuk kebebasan, mereka harus melayani duleun, ya saudara, satu sama lain di dalam kasih. Jadi budaya Yunani atau Yudaisme pada saat itu cenderung menempatkan status budak pada sosial dan etis yang lebih rendah, menempatkan budak sepenuhnya di bawah kendali tuan mereka, dan menganggap istilah budak sebagai penghinaan yang mematikan, saudara. Tetapi dalam Filipi 2 ayat 7 itu Yesus dikatakan oleh Yesus mengambil bentuk doulos yang melambangkan titik terendah dalam jalan kenosis Yesus, ya saudara. Jadi Yesus sebagai doulos melibatkan situasi baru yang sangat berbeda dari situasi sebelumnya. Dan dalam situasi ini ia tunduk pada kematian salib. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama saat ini hanya satu kata doulos. Nanti saya akan terangkan mengenai huperetes, ya saudara, yang adalah merujuk kepada suatu asisten, ya saudara, atau bawahannya, saudara. Jadi pertama-tama ini kita adalah mengenal arti kata doulos ini terlebih dahulu, di mana Kristus tidak lagi memberikan suatu beban yang sungguh berat bagi orang-orang yang mau melayani Tuhan, ya saudara. Sehingga ketika dilandasi dengan bekal yang luar biasa, yaitu surat izin untuk melayani, maka tidak ada seorang pun yang tidak sanggup untuk mengerjakan tugas dan kehendak Bapa. Ketika saudara menerima, kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupku,
maka tidak tanggung-tanggung lagi aku akan mengabdi kepada Tuhanku yang sudah menebus aku. Tidak ada kesempatan bagi dosa. Kita katakan no bagi dosa, karena dosa telah menjerat aku dan membuat hidupku dalam kehancuran, membuat hidupku tidak memiliki masa depan, membuat hidupku tidak diberkati oleh Tuhan. Jangan katakan iblis itu menjerat saudara tidak dengan suatu tujuan supaya saudara kembali untuk mengikuti kehendak. Saudara, walaupun tawaran-tawaran yang begitu enak, walaupun tawaran-tawaran yang begitu nikmat, tetapi ada suatu harga yang iblis inginkan supaya engkau, kalau engkau kembali kepada Kristus, ada harga banyak kebusukan, keburukan yang akan menimpa dalam hidupmu. Tetapi kalau sebagai laskar Kristus, saudara nggak takut, saudara. Walaupun kebusukan, keburukan apapun yang menimpa. Bagaimana dalam ujian? Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Benar, saudara? Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Diolok, dihina, saudara mau? Diolok, dihina, bukan tetap tersenyum. Oh, jangankan diolok, dihina, saudara nggak disapa aja. Oh, nanti ngana, lihat ngana, kita mau bikin ngana balas pangana lebih jahat daripada apa yang ngana lakukan pak kita, saudara. Bagaimana kita katakan kita mau mengikuti dia, walaupun tidak ada kemewahan, tidak ada harta sekalipun, kita mengikuti dia. Jangan hanya pandai di mulut, saudara, akhirnya jadi mulu-mulu ya, saudara. Kita pandai mengatakan sesuatu yang luar biasa hanya di mimbar. Itulah sebabnya saya sangat takut ketika kalau di mimbar ini terlebih dahulu saya harus menjadi teladan bagi saudara. Dan mata banyak memandang, itu nanti saya akan paparkan di minggu-minggu yang akan datang. Saudara, saya akan memberikan suatu kisah nyata ya, saudara. Ketika ada seorang perempuan yang pindah, dia belum menikah ya, saudara. Dia seorang diri, dia pindah di suatu dusun ya, saudara. Dia ditugaskan oleh perusahaannya untuk bekerja di suatu dusun yang sangat kemelaratannya itu sangat tinggi ya, saudara. Sehingga ketika dia memiliki fasilitas tempat tinggal yang enak dan lain sebagainya, tiba-tiba lampu padam ya, saudara. Seluruh dusun itu lampunya padam. Maka dia langsung menyalakan HP, aplikasi center dia untuk melihat mencari lilin ya, saudara. Maka dia menemukan lilin yang banyak, saudara, di laci. Tetapi ada ketokan di depan pintu rumah. Ketika dia mendengar ketokan itu, dia membukakan, saudara. Sehingga tadi lilin yang banyak itu dia tinggalkan, dia buka. Siapa? Ternyata ada seorang gadis kecil ya, saudara. Dia pikir, seorang gadis ini langsung bertanya, kakak, kan baru pindah di sini, apakah kakak punya lilin ya, saudara? Si perempuan ini berpikir, aduh, jangan-jangan ini nanti gadis kecil ini meminta ya, saudara. Betul, dia katakan, oh enggak, saya enggak punya lilin sama sekali. Oh, kebetulan kakak, saya punya 2 lilin yang bisa aku berikan untuk kakak, satu supaya kakak bisa melihat, karena kakak kan tidak tahu keadaan di sekeliling itu. Langsung si perempuan ini meneteskan air mata dan dia menangis, dia merangkul anak gadis kecil ini. Dia katakan, mohon maaf kalau kakak tadinya hanya memandang engkau rendah,
engkau miskin, engkau pasti tidak memiliki lilin. Tetapi engkau hanya memiliki 2 lilin, engkau sanggup berbagi dengan kakak. Padahal kakak memiliki banyak persediaan lilin di laci kakak, tetapi kakak katakan tidak ada. Begitulah yang terjadi, saudara. Ketika seorang hamba Tuhan melihat jemaatnya ini datang, wah, ini jemaat ini merepotkan. Jemaat ini pasti mau ada sesuatu kepentingan jemaat ini. Jemaat ini pasti mau pinjam doi dan lain sebagainya. Maka si pimpinan ini menutup dirinya. Lebih baik aku tak menemui dia, ya saudara. Padahal jemaat yang tadinya dianggap merepotkan, saudara, dia datang membawa persembahan. Ini benar-benar terjadi, saudara, di Surabaya. Dia bawa persembahan, tempat tabungannya dia tukang becak, ya saudara. Dia bawa persembahan itu, dia katakan, ini hasil yang aku dapatkan, aku mau persembahkan untuk Tuhan. Ya saudara, seringkali kita memandang itu kalau orang tidak memiliki SIM, saudara, surat izin untuk melayani, kalau hanya berbekalkan kepandaian secara dunia, hanya berbekalkan kepintaran, orang sekolah teologi bisa mendapatkan ijazah S1, S2, S3, tetapi melayani Tuhan tidak membutuhkan. Saya katakan dalam pengertian, walaupun misalnya tidak punya ijazah S1, S2, S3, kalau Tuhan katakan, hai hambaku yang setia, masuklah bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaan Tuhan. Tak perlu, saudara, kalau saudara dipenuhi oleh kasih, walaupun saudara SD, SMP, SMA, walaupun tidak memiliki ijazah sekalipun sebagai seorang teolog, tetapi kalau Tuhan katakan engkau bukan pelaku kejahatan, seperti dalam Matius pasal 7 itu, aku sudah bernubuat demi nama, aku sudah menyembuhkan banyak orang, aku sudah mendoakan orang sakit, tetapi Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Seperti yang Yesus katakan, ya saudara, ketika seorang yang melayani di rumah Tuhan, ya saudara, dan pada saat kita sebagai anak-anaknya yang dipercayakan untuk melayani dia, kita harus menanggalkan yang mungkin dulu kita anggap, kita bangga-banggakan, ya saudara. Kita anggap sebagai sesuatu yang dapat kita andalkan. Tetapi kalau surat izin mengemudi itu sebagai suatu dasar yang sangat penting, yaitu surat izin untuk melayani, maka saudara belum layak di hadapan Tuhan. Sebagai syarat ketetapan yang Tuhan tetapkan untuk kita melayani Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara menempatkan diri sebagai orang yang telah dikasih oleh Tuhan, tempatkanlah diri dalam porsi dan dalam posisi yang tepat. Ya saudara, dalam kapasitasmu sebagai orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, sebagai kapasitasmu bukan sebagai pembohong, sebagai pendusta, sebagai orang-orang yang belum berubah, tetapi kita mempergunakan setiap kesempatan untuk tidak berbuat dosa, setiap kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan, bebas, merdeka dalam melakukan kehendak Tuhan, sebagai suatu kebahagiaan yang sungguh-sungguh menyertai dalam setiap pelayanan kita. Sehingga bukan suatu hal yang pura-pura, kasih yang pura-pura. Kita bisa tersenyum kepada orang lain bukan karena dipaksakan. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain bukan karena terpaksa. Kita berusaha melakukan kehendak Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan yang tak terbatas itu diberikan bagi kita tanpa tujuan apa-apa, hanya supaya kita dipermuliakan. Sebagai ayat yang terakhir, saudara, kita baca haleluya, ayat yang terakhir ini, saudara, benar-benar terakhir.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Galatia 5 ayat 1 saudara mengikuti, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu lanjut. Sebab di ayat yang ke ayat yang ke 12 saudara, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, jadi kita sebagai orang yang teguh tidak mudah untuk terhasut saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tetapi ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awasilah supaya jangan kamu saling membinasakan, saudara. Jadi sedangkan prinsip dalam dunia aja saudara punya, katakan sebagai intelijen saudara, itu punya moto yaitu indra waspada, nagara raharja. Artinya ketika indra kita memiliki kewaspadaan secara penuh, maka negara akan sentosa, negara akan raharja. Jadi itu prinsip mengambil dari prinsip pewayangan. Tetapi kita memiliki prinsip yang teguh, prinsip yang sungguh-sungguh tidak dapat dikalahkan oleh prinsip dunia. Standar moral tertinggi apapun yang dunia miliki tidak dapat mengalahkan standar kasih yang Bapa berikan kepada kita sebagai surat izin untuk melayani. Saudara, ketika saudara memiliki surat izin melayani ini, saudara tidak perlu saudara takut lagi, karena saudara sudah dibekali dengan surat izin melayani saudara. Jadi bukan berarti saudara nak memiliki suatu pelatihan-pelatihan yang khusus. Penting itu sekali saudara, sehingga nanti akan saya bahas di minggu-minggu selanjutnya. Bagaimana kita hidup dalam kasih, harus ada kedisiplinan. Hidup di dalam kasih harus ada sesuatu yang menjadi suatu syarat takbisan bagi seorang pelayan, ya saudara. Nanti saya akan jelaskan di minggu-minggu yang akan datang. Saya percaya di mana Tante D yang sudah menyatakan kepada wakil gembala, dan juga ada beberapa yang rindu, ya saudara, untuk melayani. Tetapi pertama-tama harus kita tunjukkan dedikasi kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita katakan mengasihi Tuhan sementara kita tidak pernah mau, ya saudara, hadir dalam pertemuan ibadah untuk kita bisa nyatakan satu dengan yang lainnya, bisa dalam kebersamaan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Mustahil, ya saudara, omong kosong besar ketika kita katakan aku mengasihi Tuhan sementara kita tidak dapat mengasihi sesama kita. Bahkan Yesus katakan, ketika kau sanggup mengasihi orang yang paling hina, orang yang paling hina, orang yang mungkin dipandang sebelah mata, orang yang tidak diperhitungkan, bagaimana Tuhan kami dapat memberi engkau makan ketika engkau lapar? Ketika aku telanjang, tidak ada seorang pun yang memberi aku pakaian. Ketika engkau melakukan untuk salah satu saudaramu yang paling hina, itulah pada saat itulah engkau melakukan untuk aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita muluk-muluk ingin, aku pinginnya itu berada di mimbar, pinginnya aku ini khotbah, pinginnya aku ini melayani Tuhan sebagai worship leader, pinginnya aku melayani Tuhan sebagai pemain musik supaya dapat dipandang dan dilihat oleh orang lain.
Tetapi apa yang kita ingini tetapi membuat Tuhan berduka, membuat roh itu berduka, semua itu tidak ada artinya, semua pelayanan. Di nama Tuhan kita akan angkat satu pujian, melayani Kristus. Haleluya. Narabas. Melayani